Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Deniwati, berikut tutorial untuk pembuatan presensi pada Google Classroom tanpa menggunakan Google Form. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita masuk dulu ke Classroom. Kita masuk ke aplikasi Google Classroom, kemudian kita pilih kelas yang akan kita buat presensinya. Di sini misalnya saya akan membuat presensi di kelas Kimia 11 IPA 3. Kita klik kelasnya. Nah, jika sudah masuk seperti ini, maka kita pilih tugas kelas. Kita pilih tugas kelas, kemudian kita membuat tugas kelas di sini. Kita membuat presensinya lewat buat ini. Setelah itu kita pilih pertanyaan. Ini kita pilih pertanyaan. Kemudian kita isikan judulnya. Nah, untuk saya setiap presensi saya beri urutan presensi. Jadi ada nomor presensi. Karena ini presensi kedua, maka saya tulis presensi 2. Di mana presensi 2 ini babnya atau materinya adalah minyak bumi. Nah, seperti ini. Kemudian petunjuknya itu bisa diisi atau tidak, optional. Ini saya isi dengan kalimat isilah presensi berikut ini. Presensi atau daftar hadir silahkan. Nah, setelah itu yang berikutnya kita pilih ini. Ini sudah selesai, kita pilih ini ada keterangan jawaban singkat, kita klik tanda segitiga di sampingnya, kemudian kita pilih yang kita klik yang pilihan ganda. Nah, kita isi di sini opsi pertama misalnya kita ketik hadir, kemudian yang kedua mungkin izin, dan yang ketiga mungkin sakit. Nah, jika siswa tidak masuk ke presensi ini maka dianggap sebagai alpha. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk tenggat. Tenggat ini sampai kapan presensi ini bisa diisi oleh siswa. Nah, tenggat ini ada dua, ada tanggal dan ada waktu. Yang pertama adalah kita pilih tanggal dulu. Misalnya presensi ini bisa diisi sampai dengan tanggal 29. Nah, waktunya kita pilih yang di bawahnya. Misalnya waktunya pukul 12.00, misalnya seperti ini, kita ketik seperti ini. Jadi, presensi ini maksimal bisa diisi tanggal 29 jam 12. Jika siswa mengisi lebih dari jam 12 tetap bisa masuk, tapi nanti ada keterangan terlambat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah topik. Topik ini adalah topik ini ada kumpulan terbesar di dalam classroom. Jadi biasanya digunakan untuk mengatur atau membuat tampilan classroom itu lebih rapi, lebih teratur topiknya. Jadi karena ini adalah presensi, maka saya akan memilih ini pada kumpulan presensi. Jadi saya akan menempatkan ini di topik kumpulan presensi. Jika ini belum ada, maka ini bisa ditulis di sini. Jadi misalnya ini belum ada, maka bisa menulis atau membuat topik di sini. Jadi bisa ditulis kumpulan presensi. Nah, baru kita akan masuk. Itu kalau tidak ada. Nah, karena di sini saya sudah membuat, maka saya tinggal pilih saja kumpulan presensi. Nah, kemudian setelah ini selesai, maka akan kita kirimkan ke siswa. Tapi karena ini masih akan kita gunakan di tanggal 29, maka saya pilihnya adalah dijadwalkan atau direncanakan. Jadi ini masih schedule. Nah, tanggal berapa? Ini tanggal 29. Misalnya pembelajarannya mulai jam 8, maka saya setting di sini tanggal 29 jam 8. Jadi presensi ini bisa diterima oleh siswa atau bisa diisi oleh siswa mulai jam 8 pada tanggal 29 dan berakhir pada jam 12 di tanggal yang sama. Lebih dari itu masih bisa masuk presensinya tapi keterangannya terlambat. Nah, biasanya, mohon maaf, ini belum saya jadwalkan. Ya, ini tanggal 29 jam 8, jangan lupa diklik jadwalkan. Nah, ini sudah siap ada di sini.
sudah akan bisa diterima siswa sesuai jadwal yang sudah kita rencanakan. Karena ini belum bisa diakses sekarang, notifikasinya juga belum masuk, maka warnanya masih abu-abu. Jadi ini masih direncanakan. Berada pada kumpulan presensi. Nah, ini pengaturannya ini di topik kumpulan presensi. Bagaimana hasilnya jika siswa sudah mengisi? Hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi di kelas ini ada 30 siswa yang sudah mengisi presensi, di mana 29 orang hadir dan 1 orang sakit. Biasanya siswa yang hadir terlambat itu kalau tidak izin biasanya sakit, ataupun memang mereka terlambat masuknya, begitu. Berarti di sini ada 1 siswa yang belum mengisi presensi. Nah, ini kita anggap sebagai alfa sementara, gitu. Nah, jika kita ingin melihat isinya seperti ini. Nah, ini yang sudah diserahkan ini berarti sudah mengisi presensi. Nah, yang lebih dari jadwal itu akan tertera selesai tapi terlambat. Sedangkan yang belum mengisi ini ada di sini. Jadi seperti ini contohnya, berarti siswa ini belum masuk ke classroom sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, jadi ini kita bisa ngecek siapa saja yang sudah presensi dan yang belum untuk sebagai laporan. Demikian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.